Tuyul sama kuntilanak sih ini. Ini tuyul sama kuntilanak? Iya. Oh. Jadi kuntilanak hitam. Ada berapa warna? Nah sejujurnya tuh banyak banget makhluk-makhluk di sini ya. Selain tuyul dan kuntilanak hitam tuh ada kuntilanak yang biasa, kuntilanak yang putih biasa maksudnya. Oh berarti basicnya putih ya? Basicnya kayak putih. cat tembok rumah ya? Readingnya benar-benar juga reading yang pakai nada gitu loh, bukan reading yang cuma sekedar. Iya kan? Kayak maksudnya pakai intonasi. Enggak yang kayak cuma jangan matahin kalau orang ngomong, disupport. Kalau lu ngomong, lu gue patahin, lu lihat ntar. Ngomong lo sekarang. Komunikasinya dua arah gitu loh. Om Bobby tuh sering banget bilang kayak kalau kalian mau improve, kalau kalian ada masukan kalian bebas ya, ini aku open banget untuk discuss. Om Bobby ngomong gitu, jadinya kita juga nyaman banget kan Om. Kita Om. Gak apa-apa aku om kok. Aku om kok. Jadinya kita nyaman banget ke Om Bobby maksudnya. Iya. Ketika aku umur 10 tahun kamu baru lahir gitu. Aku bisa jelasin maksudnya aku kita om. nyaman banget ke Om Bobby. Indonesia aja dulu. Indonesia yang melekat banget ada Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Gue baru mau jawab itu ya. Itu 2 tahun lalu ya? Kita belum nonton, kita mau nonton sore gak jadi-jadi tapi bagus banget dua-duanya. Kakak nonton sore? Udah nonton, kemarin aku diundang screening kan. Oh screening. Terus sama satu kakak 7 ponakan aku. Aku belum. Semua sutradaranya sama ya? Iya. Aduh gimana tanggapan kalian soal kritik atau kritik film? Pasti ada banget ya, maksudnya suka baca gak? Nonton gak? Suka banget, apalagi Cinecrip. Aku selalu memantau, aku follow pakai second account aku Cinecrip. Demi Allah aku pasti liatin. Biar kalau nge-like gak ketahuan ya? Aku pasti liatin review-review dari Cinecrip. Pertama tuh yang menarik tuh aku mau nanya nama belakangnya gimana sih nyebutinnya, gue takut salah nyebut. Aku ya? Levronka. Oh Levronka iya. Levronka. Orang tuh ngira kayak aku orang Rusia gitu kan. Oh enggak. Enggak. Karena kebanyakan orang tuh ngiranya aku orang mana gitu kan. Karena namanya keberatan kayak. Tapi orang mana sebenarnya? Orang Jawa. Orang Jawa. Tidak sesuai dengan Levronka itu. Levronka itu jadi kayak syato artinya buah hati. Buah hati? Aku gak tahu itu bahasa apa ya. Tapi Levronka nama singkatan dari papa sama mamaku, Levi sama Hafron. Jadi buah hati Levi dan Hafron gitu. Oh, jadi Levronka. Levronka. Kalau Umi Kuari? Nah, nih. Kuari itu dari nama asliku Umi Kulsum Kotronada. Oh, bagus banget namanya. Iya, nah kalau Kuari itu dari guruku, dari Kak Adit ya Gumai. Jadi kan dulu aku Sangkarananda, terus nama Umi Kuari. Kuari itu diambil dari zodiakku, Aquarius. Oh, kamu Aquarius? Aquarius. Kakak apa? Aku Virgo. Oh, Virgo. Kamu apa? Aquarius. Makanya pantas mereka tadi kayak udah ngobrol ya. Ini sepertinya most of this podcast akan di mereka doang ya. Saya akan kayaknya kita akan nanya-nanya ke kakak. Coba kita berapa lama temenan? Ini serius pertanyaannya. Ini serius. 5 tahun. Kita baru ketemu di Pamali Tumbal. Emang kalau klub itu begitu ya. Gue kan fokus makan dan minum aja ya. Ada kopi ya dan kita cuma ngobrol berdua popcorn aja hari ini. Iya. Ini dari 21 by the way. Apa kabar Kak Fandi? Makasih udah datang ya. Iya terima kasih ya. Jadi lagi ada project film apa? Sekarang saya lagi nge-host aja di podcast. Lagi sibuk Iya. Tapi katanya kalian yang ada project film ya? Nah. Apa itu projectnya? Betul. Kita lagi mau tayang film kita Pamali Tumbal. Pamali Tumbal. Tanggal 7 bulan depan. Tanggal 7 bulan depan. Iya, Agustus. Ini Pamali yang ketiga. Betul. Oke. Selamat ya untuk filmnya. Terima kasih. Bagaimana jadi bagian dari franchise film horor yang sukses? Banyak perasaannya. Sangat pressure ya sejujurnya. Maksudnya senang dan pressure at the same time. Karena takut habis ini tayang. Kita kayak takut banget. Iya, takut banget. Karena kan udah besar banget ya si Pamali ini. Iya. Pamali pertama, Dusun Pocong apalagi. Jadi semoga kita akan. Semoga yang ini nggak kalah atau malah nurun gitu loh dari yang makin naik dong. Iya. Tapi takutnya bukan takut filmnya kan, berarti takut ekspektasinya berarti. Ekspektasinya. Pressure-nya gitu. Pressure-nya. Oke. Baik. Tapi kan sebenarnya tugas kalian selesai ketika sudah selesai syuting ya. Selesai syuting kita ya. sudah mengerahkan energi. Ya. Tapi sekarang masih berarti sekarang lagi keliling-keliling. Oh keliling banget kita ya. Banget. Oh, keliling terus. Tapi gimana? Boleh ceritain sedikit soal karakter kalian gak? Boleh dong. Apakah di sana temenan atau gimana? Hai. Yang menang kan? Umi. Yang kalah. Yang kalah dia. Oke, baik. Aku kayak salah kamu dewasa banget kita, maaf ya semuanya. Jadi diri sendiri aja. Betul. Yes.
Thank you. Kita aku memerankan Putri. Jadi Putri ini adalah seorang anak perempuan pertama yang udah gak punya ayah. Jadi dia mengemban seluruh tugas di rumahnya karena mamanya juga sibuk kerja. Dia punya adik masih kecil banget, masih SD ya, kayak masih awal-awal SD gitu. Terus dia, jadi karena dia anak perempuan pertama, dia tough, dia seorang introvert sebenarnya. Tapi kalau kita gali lagi jauh ke belakang, sebenarnya obrolan-obrolan kita bareng sama Om Bobby, direkturnya, Putri adalah seorang introverted extrovert. Jadi sebenarnya dia lahir extrovert, cuma ambivert karena, gitu. Enggak, jadi dia extrovert sebenarnya jiwanya, tapi karena dia banyak tekanan, banyak masalah dari kehidupan, atau dari kehidupan dan dari lingkungan sekitar, akhirnya dia menjadi introvert gitu. Oh, tapi tunggu, Keisha main SD bukan? Main peran SD bukan? Oh bukan, aku Enggak, maksudnya SMA. tadi SMA. Ada aku yang SD. Oh, yang menjadi adik aku, okay. ada si Krishna namanya. Oke. Gitu. Terus gara-gara beban itu jadi dia menjadi introvert. Dan teman satu-satunya dia 911 dia adalah si Umi Korea yang memerankan sebagai Kiki. Yeay, 911 berarti apa? Kayak emergency gitu. Iya, selalu apapun aku pasti ke dia. Dan gak ada yang lain lagi soalnya. Silakan Kak. Gimana ya, Kiki? Aku Umi berperan sebagai Kiki. Jadi Kiki itu cuma punya seorang abang, kadean, dan dia nggak punya orang tua, nggak punya ayah dan nggak punya ibu gitu. Dia punya sahabat, yaitu sahabatnya Putri, dan Kiki ini merasa bahwa Putri itu adalah segalanya gitu, dan keluarganya Putri pun menjadi sesuatu yang berharga buat Kiki gitu. Jadi apapun yang dilakuin Putri bakalan disupport sama Kiki, dan apapun masalah yang Putri punya sebisa mungkin dibantu sama Kiki gitu. Jadi Kiki tuh sesayang itu sama keluarganya Putri dan putrinya. Oh, udah kayak satu keluarga gitu. Karena kan gak punya ibu dan ayah kan. Dan Putri masih punya ibu gitu. Jadi kayak Kiki tuh ngerasa ibunya Putri, ibunya Kiki juga. Adiknya Putri, adiknya dia. Tapi chemistry kalian tuh ketemu sebelum syuting atau ketika syuting? Jawab lu. Teman-teman ini bisa dilaporin ya, tolong ini bisa divisum gak ya? Kita sebenarnya baru kenal di Paman Tumbal ini. Oke. Tapi apa? Ini saatnya gue minum sepertinya ya. Jadi panjang ya. Jadi gini ya, kayak apa namanya? Jadi tiba-tiba waktu itu screen test gak sih gue tuh waktu itu di Pamali, pernah screen test. Abis itu waktu itu katanya putrinya bukan Keisha nih gitu. Terus oh ya udah. Tiba-tiba Keisha. Terus gue gak tahu dia Aquarius juga kan. Terus awalnya kayak biasa aja, kayak kita normal aja, gitu, kayak normal kita senormal gitu, normal. Sampai di satu momen kita reading, gue ke toilet. Maksudnya ini cara PDKT-nya bagus, tapi kayak nggak sebagus ini, kayak anjing ini namanya. tomat sayuran aja. Ya, terus habis itu jadi gue ke toilet nih Kak, aku ke toilet, terus abis itu aku pipis. Toilet PH-nya tuh emang lumayan agak remang-remang gitu. Ya, betul. Lumayan agak remang-remang. Terus abis itu kayak pas pipis ada suara pintu kebuka, ngek gitu. Mah, gak dijawab. Keisha, ada nih, ada pipis lagi, gak apa-apa lah itu. Kayak mungkin angin atau apa gitu. Ngek, masih ada lagi. Keisha. Terus dia penakut ya. Aku penakut ya. Dia penakut. Terus aku lihat bawah, ini ada sepatu lagi. Gak ada. Aku bergegas untuk pergi. Terus aku lari, duk gitu. Terus habis itu aku bilang ke semua orang yang reading, serem banget. Aku tadi kesana ada suara pintu kebuka gitu, tapi nggak ada orang. Blablabla. Dia keluar dengan ketawa. Aku datanglah ketawa kenceng banget karena aku yang melakukan suara pintu itu. Jadi karena aku tahu dia penakut. Aku udah tanya di awal, kita kan bakal syuting film horor nih. Betul. Maksudnya kan ntar keadaannya pasti lebih mencekam ya. Gitu. Aku udah nanya dia dan aku udah tahu kalau dia tuh penakut. Aku suka banget ngisengin Kak, aku jahil banget. Aku lihatlah kesempatan itu pas dia ke toilet kan. Aku ikut ke toilet, so aku suarain lah pintu-pintu. Terus pas dia lihat ke bawah nggak ada, aku naik ke WC. Oh, kamu naik ke itunya? Iya, aku se-effort itu. Itu udah cara PDKT-nya dia gitu loh. Caranya ngisengin. Cuma dari situ lagi ngobrol. Gatel aja tuh. Kalian ngapain? Kenapa sih? Enggak ganti baju kamu ya? Enggak, baju cuma dikasih 2 ya. Enggak ganti. Lanjut. Iya, terus habis itu ya udah dari situ kita mulai deket, ngobrol, main. Baru gitu. mulai terbuka lah ya. Iya, terus bahas zodiaknya di situ ya, sekitar sana ya. Dia kayak, aku juga Aquarius.
gitu ya. Ya sama kan tapi lu. Enggak, aku biasa aja. Dari situlah akhirnya sepanjang syuting juga penuh dengan keisengan, penuh dengan kita love hate relationship. Selain kita kayak iseng-iseng, kalau misalnya kayak dia lagi butuh apa, waktu itu kan dia samponya habis, dia minta aku tuh, besoknya udah aku beliin samponya. Terus kayak besok aku udah siapin tuh kapas, dia habis aku udah beliin kapasnya. Terus dia pengen aku bener ke dia mulu, punya kapas gak gitu. Terus dia kayaknya lama-lama kesel ya. Gue beliin aja nih kapas. Bawa aku bilang. Habis beliin dia minta lagi? Enggak. Minta yang lain. Ada aja kayak ya. Tiba-tiba kamar kayak aku tuh kan aku tuh nyemil banget ke anaknya. Di kamar aku tuh banyak banget jajan. Jadi tiap aku mau syuting sebulan kan tuh di kamar aku sih jajan kayak banyak banget, sebanyak itu kayak aku udah bisa buka toko. Nah dia nih kan tahu kan monyet nih datang malam-malam cuma ambil kue, terus nonton film di kamar aku, ngerusuhin, habisin semua jajanan aku, pulang dia ke kamarnya. Makanya kalau punya jajan tuh harus diam-diam. Maksud aku kayak lu beli aja sendiri. Gak kan bisa jalan aja ke Indomaret. Punya, gue beli juga, tapi kan gak ada yang kayak lu. Emang dia punya kepuasan sendiri kalau pakai barang aku gitu kayaknya. Oke. Iya kan, ngaku aja lu. Hubungannya sangat simbiosis itu ya, mutualisme. Sangat betul. Iya, tapi kalau aku capek, misalnya kayak aku lagi kelihatan capek banget nih, kayak aku udah kayak energi aku mau habis gitu, dia terus tiba-tiba beliin aku kue kesukaan aku. Oke. Dan tanpa ngomong kayak kita act of service kayak. Mantap ya. Cocok ya berarti ya? Cocok. Love hate kita. Love hate. Oke. Berarti Pamal ini kan yang Tumbal ini kan film ketiga ya. Terus ini kan dari game. Betul. Pernah main game gak sih? Aku belum Aku juga belum, aku belum sih. Iya. Karena dia game harus dibisi kan Kak. Cuma ngelihat orang yang main aja sih. Tahu aja, bukan gamers ya berarti ya? Bukan. Iya. Kita bukan gamers idaman. Gamers ganteng idaman. Pasitraan. Enteng tapi zaman. Tahu gak kakak lagunya? Kakak tahu gak lagunya? Aku yang sudah om tadi. Itu lagu apa sih? Itu lagunya Reza Arab Octavia Gamers ganteng. Gue tahu, itu gue tahu, tapi gue gak tahu lirik sebelumnya. Lanjut gak? Jangan pegang-pegang. Kakak taunya Michael Jackson gitu ya? Michael Jackson juga udah. Michael Jackson ya gue tahu. Ya. Boyz II Men gitu ya? Enggak setua itulah. Setelah itu. Itu emak gue itu. Iya. Zaman Usher, Justin Bieber. Usher ini yang cewek Usher. Itu Usher. Itu mah Ashanti bukan ya? Itu anak Ashanti kali. Iya, anak Ashanti kali. Enggak, Usher tahu enggak sih? Yang kalau cewek cantik dijadiin Usher. Oh, itu mah pekerjaan enggak sih? Iya. Ini apa sih yang kayak kayak yang bagi-bagi tiket gitu. Iya. Namanya Usher. Bukan, ada musisi nama Usher. Iya. Anyway, lu tuh bergaul gak sih? Hah? Beda pergaulan aja kayaknya. Ya, itu gak ada ekspektasi untuk film ini gak sih? Gak apa-apa kan? Boleh dong. Sebenarnya gak berekspektasi untuk berapa juta penonton sih. Itu menurutku bonus aja. Betul. Gitu. Kalau kita bagus, kalau karyanya juga bisa sangat dinikmati, dan karyanya juga sangat ya dieksekusi secara baik dan hasilnya baik, ya itu kayaknya bonus untuk orang-orang pasti. Tanpa kita paksa dan tanpa kita suruh juga pasti mau nonton. Gak usah berekspektasi secara angka gitu. Gak usah. Setidaknya kita sudah berusaha mengerahkan seluruh energi dan tenaga dan hati. Ya. Syutingnya berapa lama? Sebulan di Bandung. Lama juga ya? Lama. Preparationnya cuma nggak cuma sih 2 bulan 3 bulan ya segitulah. Berarti total 4 bulan. Tapi lumayan lama sih prepnya. Jadinya udah matang gitu loh Kak, waktu syuting kita udah benar-benar ready dan tahu posisi kita tuh di mana masing-masing gitu. Terus readingnya benar-benar juga reading yang pakai nada gitu loh, bukan reading yang cuma sekedar. Ya kan? Kayak maksudnya pakai intonasi. Enggak yang kayak cuma jangan matahin kalau orang ngomong, disupport. Kalau lu ngomong, lu gue patahin, lu lihat ntar. Ngomong lo sekarang. Ngomong. Gue udah bagus-bagusin. Enggak, pemilihan katamu itu loh. Kita readingnya pakai nada. Nah dia, maksudnya sekarang gini. Intonasi. Ada intonasi iya. maksudnya ya. Iya deh, gak apa-apa deh. Nanti dikira film musikal kali ya pakai nada. Gue bingung kayak nyanyi kayak gitu tuh. Maksudnya gimana tuh reading pakai intonasi? Maksudnya jadi kita juga coba, bukan reading yang cuman baca skrip gitu loh Kak. Kita bahkan sampai coba
scene ada scene yang menurut kita berat banget, kita bertiga, aku, Umi sama Kak Fajar juga. Kita punya satu adegan yang emosional banget, yang menurut kita tuh butuh banyak banget energi. Dan itu berkali-kali dicoba waktu selama reading gitu. Mungkin itu maksudnya ya. Gitu ya, Dek. Udah disampaikan ya, Dek ya. Mau permen, mau es krim. Gak usah. Udah. Kamu aja sekarang ngomong apa-apa. Kalau ditanya aku baru aku jawab. Maksudnya readingnya intens lah gitu kan. Betul. Iya. Oh, berarti preparationnya dahsyat sekali. Dan ada workshop sling. Kita gak pakai sling tapi Buddha Minik. Terus ada aku tuh yang masih kecil banget, dia masih 6 tahun. Dia sling? Dia pakai sling. Dia sampai waktu syuting dia sempat takut, dia sempat nangis karena emang adegan dia nggak bisa yang diaba-aba gitu loh, Kak. Emang tiba-tiba harus diambil gitu. Gak ada stun. Kalau stun pasti anak kecil. Iya, anak kecil juga. Jadi sama aja ya. Iya. Yes. Semoga perjuangannya terlihat bagus ya. Amin. Iya. Tapi ada apa nggak dari kalian sendiri, ada preparation kayak as an actor gitu kan, tiap orang punya preparation buat ke karakternya gitu. Banyak ngobrol sih, enaknya tuh lingkungan kerjanya tuh nyaman banget di Pamali Tumbal ini. Maksudnya selain cast-castnya yang saling suportif, kita kan banyak sama senior kan, Kak. Ada Bu Janar, ada Om Ferdi. Ada Om Ferdi ya? Iya, Om Ferdi seru banget. Tapi kan kita awalnya takut banget kan, Kak. Kita belum kenal kan. Kita udah takut duluan, tapi ternyata sangat amat mengayomi dan hangat gitu. Terus bareng juga sama Om Bobby, sutradaranya yang sangat amat baik, nyaman. Maksudnya ruang kerjanya creatively bisa banyak melakukan kesalahan jadi kita juga gitu sering, maksudnya kita komunikasinya dua arah gitu loh. Om Bobby tuh sering banget bilang kayak kalau kalian mau improve, kalau kalian ada masukan, kalian bebas ya, ini aku open banget untuk discuss. Om Bobby ngomong gitu, jadinya kita juga nyaman banget kan. Om, kita Om gak apa-apa, aku om kok. Aku om kok. Jadinya kita nyaman banget ke Om Bobby maksudnya. Iya, ketika aku umur 10 tahun, kamu baru lahir gitu. Aku bisa jelasin, maksudnya aku kita nyaman banget ke Om Bobby gitu. Bener lagi kumisan ya, bener. Semakin tua ini benernya ubanan ya. Begitu, jadinya untuk kita discuss. Terus Om Bobby juga suka kasih banyak kayak referensi Putri ini kira-kira gimana sih porsinya di film Pamali ini. Aku nontonin juga kayak gitu. Oh, ada referensi. Wow, ada referensi ya. Salah satunya referensi itu, aku inget banget aku nonton apa yang milih Bobby? Stranger Things. Oh, yang si Eleven ya namanya. Elevennya kan agak. Tapi aku yang temennya, yang si Matt apa ya kalau nggak salah, yang cewek. Oke. Itu aku sampai nonton. Itu kan dia banyak banget ya. Aku nggak pernah nonton Stranger Things itu 5 season. Aku maraton dalam 5 season. Iya kan. Karena kan emang 5 season Stranger Things. Dia banyak banget Kak. Aku langsung nontonin. Aku maraton bener-bener langsung. Aku habisin seharian. Wah gila, dahsyat ya risetnya ya. Dahsyat. Umi bagaimana? Karena Kiki sebenarnya nggak terlalu jauh dari Umi sih karakternya. Kiki cuma kayaknya lebih ngerem aja. Kalau Umi kan lebih bisa cewaan banget, ketawanya juga sekencang itu gitu. Terus bercandanya juga bercanda banget. Cuma Kiki kayaknya lebih diturunin aja porsinya gitu. Lebih nggak terlalu kelihatan Umi banget. Jadi biar ada bedanya Kiki sama Umi gitu, tetap ada bedanya gitu. Aku aktor, aku diri gitu. Iya. Wow. Terus tapi sebenarnya pas kita kemarin nonton, kita udah nonton baru banget kemarin. Screening private. Iya. Oke. Dan benar-benar kelihatan Kiki sama Putri itu beda banget. Ya kan? Dengan Keisha dan Umi maksudnya. Iya. Terus Kiki ke Putrinya juga beda, karakter yang sangat beda gitu. Putri itu baru secuek itu, sebodoh amat itu, sedingin itu. Sementara Kiki tuh yang kayak udah laput, gini gitu, perhatian, hangat gitu kalau Kiki tuh. Oke. Tapi aku mau tanya sedikit tentang perjalanan kalian sebagai gimana sampai aktor sekarang gitu, dari awal gitu. Gimana bisa kecemplung atau masuk? Aku sejujurnya setelah aku kan dimulai dari penyanyi karena iya, benar. Dan setelah jadi penyanyi itu banyak banget peluang yang terbuka. Salah satunya untuk banyak tawaran casting. Aku kan nggak ada basic kan Kak, maksudnya kayak ngapain gue jadi pemain film gitu, dari mana? Tapi aku bilang ke manajer aku, boleh nggak kita coba dulu? Aku penasaran soalnya. Cuma nanti kalau misalnya aku nggak suka, aku nggak enjoy, jangan dipaksa ya. Kita ngambil lagi ya. Aku cuma pengen coba dulu nih. Terus akhirnya setelah aku coba, aku masuk, aku suka banget. Jadinya sampai sekarang beriringan nyanyi sambil ambil acting gitu. Sibuk sekali seperti Anda ya. Amin. Umi gimana? Aku awalnya ada satu filmku yang drama kemarin sama Kaprilly. Itu kayaknya membuka gerbang buat pada akhirnya bisa main film gitu.
Dari situ sih mulainya. Jadi waktu itu dari PH-nya Kaprilly ngubungin aku, terus abis itu tanpa casting. Jadi kayak kalau bisa terus kalau oke ya udah kita reading besoknya gitu. Terus ya udah abis itu reading ya udah tayang gitu. Mungkin dari situ sih ya awalnya. Tapi sebelumnya ada pernah berlatih di mana kayak? Oh kalau acting gitu di Sanggar. Aku kan Sanggar Ananda kan. Terus aku Lenong Bocah. Oh dari kecil? Dari kecil gitu. Jadi dari situ pengalamannya tinggi ya? Improvisasi ya. Improvisasi. Kalau untuk genre film, kalian suka yang gimana? Sebagai penonton atau meranin? Dua-duanya deh. Coba peranin dulu. Aku pengen banget sebenarnya action. Pengennya. Belum tersampaikan. Mungkin bisa disampaikan. Tapi di film Pamali Tumbal ini Putri ada actionnya dikit-dikit, ada fightingnya dia. Oh, ada koreografi. Betul. Tapi kalau penikmat sebenarnya aku dari kecil, aku sama keluarga aku suka banget nonton film horor Kak. Tiap hari tuh dulu ada banget, tiap hari kan zamannya masih DVD ya. Iya. Nah DVD tuh kita beli atau kadang sewa. Dulu kan masih banyak sewa kaset kan, kayak tokonya tuh banyak banget. Nah itu kita tiap weekend tuh kita pasti sewa film dan pasti yang kita pilih film horor. Karena seru. Tiap malam tuh pasti depan TV bareng-bareng kita nonton tiap malam pasti horor. Dan alhamdulillah sekarang mereka film horor. Tapi kenapa action? Kayak kenapa pengen? Karena aku apa daya tariknya gitu? Karena aku pengen coba, karena aku sempat fighting yang kemarin tuh, terus judul aku sebelumnya juga sempat fighting tuh kayak seru banget tapi capek banget, tapi begitu lihat hasilnya tuh kayak puas banget gitu loh. Terus kan aku kan energi aku banyak banget ya Kak, kayaknya harus disalurkan ke tempat yang baik dan benar seperti itu. Gitu. Iya. Kalau enggak aku jailin dia aja tuh. Lanjut. Diam. Aduh namanya. Kalau Umi gimana? Aku semua kalau sebagai penonton semua genre suka kecuali dokumenter sama pembunuhan gitu, thriller ya. Thriller pembunuhan ya? Aku gak suka sih. Aku thriller sama horor dari kecil. Suka. Misteri-misteri gitu suka berarti? Misteri ya. Thriller enggak, tapi kalau horor gitu-gitu semuanya suka, drama, cintaan gitu-gitu suka. Tapi kalau peranin pengen yang gimana? Kayak peranin, impiannya nih. Aku pengen banget action sama pengen menjadi orang kesurupan. Udahlah mereka cast action aja lah abis ini ya. Bareng lagi ya? Iya. Bareng lagi ya. Iya. Let's go. Biarin Allah akan mencatat Keisha bersama Umi main action. Kalau misalnya kita ngomongin film Indonesia, ada yang gimana? Kalian terakhir nonton film apa? Kayak yang membekas. Yang membekas gitu. Kemarin kita nonton. Oh, enggak ada gitu film luar. Ih, kocak lu yang pas syuting. Tapi itu film luar kan, enggak jadi. Udahlah dibantu deh. Indonesia aja deh. Indonesia yang melekat banget ada Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Gue baru mau jawab itu ya. Itu 2 tahun lalu ya? Kita belum nonton, kita mau nonton sore gak jadi-jadi tapi bagus banget dua-duanya. Kakak nonton sore? Udah nonton, kemarin aku diundang screening kan. Oh screening. Terus sama satu kakak 7 ponakan aku. Aku belum. Semua sutradaranya sama ya? Iya. Aduh, minta job. Astaga, Jatuh Cinta gila banget sih. Jatuh Cinta gila banget sih. Gila banget. Gue kan nonton di JAV yang di Jogja ya. Itu satu bioskop kayak nangis ketawa bareng gitu. Sebenarnya sesimpel itu gak sih? Iya. Tapi kayak dikemasnya tuh seintens itu gitu. Dan seindah itu. Iya. Bener-bener kayak seindah itu. Kenapa ya? Kayak cinta ke sinema gitu. Filmnya tuh sempurna gitu. Apalagi satu kakak 7 ponakan juga aku suka banget. Suka banget. Iya. Kayak performance-nya tuh enak banget ditonton. Maksudnya filmnya terlalu dari ceritanya ya. Kayak nonton mereka meranin tuh enak banget gitu. Nangis banget ya? Ya aku sih nangis ya. Oh sama ini Home Sweet Loan. Home Sweet Loan gue suka Home Sweet Loan. Sini. Best. Jadi gue tuh sarapan suatu hari. Terus gue mau nonton apa gitu kan. Gue nonton Home Sweet Loan. Gue gak expect sebagus itu sih. Itu lumayan relate ya dengan anak bungsu. Kalau aku kan anak bungsu kan. Jadi kayak terus dia tuh anak kedua kan si Kaluna itu? Ke anak terakhir dong. Terakhir ya? Kedua kan itu terakhir. Terakhir kan menceritakan anak bungsu. Dia harus ngikutin semua yang di atas dia, kakak-kakaknya gitu. Oh, kalau aku ada film apa sih Kak? Oh, Aurora. Bukan, ada yang dia itu dari sudut pandang anak kedua, cewek. Iya, Aurora. Nanti kita cerita tentang hari Bu. Bukan. Ada satu lagi yang dia kayak syutingnya di Batak atau apa ya? Ngeri sedap. Ngeri sedap. Ngeri sedap itu bekas banget sih di aku. Itu bagus banget sih. Itu bagus banget karena aku anak kedua kan, aku orang tengah. Oh, lu relate sama karakter sama posisi Kagita. dia, iya. Itu bagus banget sih. Dia performance-nya
Ada satu scene yang pas dia yang meluap-luap, yang pas dia nangis-nangis itu aku ulang-ulang berkali-kali karena kayak dialog dia gitu. Tapi Hamsutuan juga bagus banget. Hamsutuan bagus banget. Kalau sih. Maksudnya kan gue dari Medan kan, terus gue merasa itu film kayak super Sumatera gitu loh. Tapi enggak yang film daerah banget gitu loh. Jadi kayak dikemasnya enggak kayak gimana-gimana banget kan. Tapi tetap ada unsur budayanya. Betul. Mungkin karena karakternya masuk banget kali. Iya. Wah, selera kalian dahsyat ya sebagai anak-anak generasi muda ya. Wah, keren banget. Parah. Keren kita katanya. Iya. Dari mana kalian seleranya dari mana? Pas kecil nonton apa? Gak tahu. Enggak ya? Film horor nontonnya pas kecil. Oh wow. Oke, itu film Indonesia. Kalau film luar? Aduh, susah kayak. La La Land bagus, La La Land. Ini mereka sinema banget ya. Aku La La Land, terus ada satu lagi yang aku on repeat banget. Aku tuh nonton film nggak bisa aku ulang karena aku kalau udah nonton ya udah gitu. Tapi yang satu ini aku tonton berkali-kali, The Notebook. Oh, The Notebook-nya Ryan Gosling ya? Iya. Iya sih. Iya, betul. Yang sama Rachel McAdams. Itu kamu udah nonton belum? Aku belum. Kamu nonton deh. Itu kan chick flick katanya genre chick flick yang kayak perempuan suka nonton. Oh iya. Iya, ada genre. Tahun-tahun segitu banyak genre yang begitu. Romcom gitu gak sih? Romcom. Tapi gak seromcom La La Land. Gak seromcom itu ya. Sama ini yang Singapura dia Crazy Rich. Apa itu? Crazy Rich. Aku suka. Dari segi ceritanya, dari segi emosinya tuh kayak dapet banget. Dan sangat Asia gitu kan. Iya. Tapi gak relatable ya. Gak relate. Secara itu keuangan. kayak impian manifesting aja Iya. kan. Sebagai wanita apalagi ya. Cuma kayaknya sangat menggambarkan bahwa ada perbedaan bagaimana orang kaya dan bagaimana orang yang di bawah itu. Betul. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial banget. Sekarang kan Iya, betul. Dewasa sekali kalian. Kenapa? Astaga. Kakak apa favoritnya? Favorit apa? Aku tadi suka. Apa itu? The Notebook. Crazy Rich suka, film Kak Yandi suka semua. Terus Home Sweet Loan suka. Ini kita seleranya pas banget nih. Ini gue bukan bohong ya. Iya. Terus apa lagi ya? Ngeri-ngeri sedap gue suka. Iya. Pasti suka gak sih semua orang ngeri-ngeri sedap? Oke. Iya, bagus. Tapi tuh out of tiba-tiba door gitu kan. Kayak tiba-tiba muncul terus viral kayak gak ada suaranya. Gak ada halo-halo gitu. Kayak kalau jatuh cinta kan masih ada halo-halo kan. Dia tiba-tiba kayak nih tonton gue sekarang. Iya. Aku nangis banget itu Kak. Aku nangis banget tuh ngeri-ngeri sedap. Tapi kamu gak anak kedua aja? Aku yang bukan anak kedua aja aku nangis sih, apalagi aku kayak karena menurut gue kadang kalau misalnya filmnya do the thing, kita gak harus di posisi mereka, kita bisa ngerti. Betul. Semoga bisa relate ya orang-orang dengan Pamali Tumbal. Karena sejujurnya Pamali Tumbal ini juga banyak dramanya Kak. Maksudnya kayak maksudnya Enggak bukan banyak tapi kayak ada dramanya gitu, ada porsi dramanya cukup besar untuk sebuah film horor ya menurut aku. Berarti fokusnya bukan cuma kaget-kagetin. Iya. Nah, banyak gitu banget ya? story-nya kayak antara anak dan ibu, terus persahabatan. Itu bener-bener kita kira tuh kayak nggak kita tuh takut banget itu nggak dapet gitu loh Kak. Meskipun film horor, cuman kan kalau ceritanya, maksudnya flow-nya nggak enak kan, orang gak enjoy. emosinya juga nggak enjoy kan. Terus ternyata pas kita nonton kemarin kita kayak puas banget, kita bahkan nangis. Padahal kita kan udah tahu itu ceritanya apa, kita udah tahu skripnya apa. Tapi semoga orang-orang merasakan apa yang kita rasakan, karena kita nangis banget kemarin. Karena kita ngerasa kayak lega banget udah nonton itu yang kita tunggu-tunggu adegan dramanya. Deg-degan banget ya, takutnya nggak nyampe, ternyata ya alhamdulillah tersampaikan. Semoga sampai juga ke penonton. Iya, tersampaikan yang maksudnya yang kita bisa keluarkan itu udah maksimal gitu. Tapi gue jadi pengen nonton habis kalian cerita itu. Nonton dong Kak. Tanggal 7 kan? 7 Agustus betul. Atau gue minta tiket sama. Nah emang masa gak dikasih sih sama ini? Iya. Oh dikasih. Mintanya sama Rio namanya Rio. Dia mah baik. Kan jadi sebenarnya di sini setannya tuyul ya. Iya. Iya gak sih? Yang dulu kayaknya kuntilanak ya. Yang dulu yang kuntilanak, pocong, yang pertama kuntilanak. Iya, yang kedua pocong, yang kedua kuntilanak. Betul. Nah, itu sebenarnya gimana tuh, kayak favorit kalian gimana? Kenapa? Tuyul sama kuntilanak sih ini. Ini tuyul sama kuntilanak. Ini, ya. Oh. Jadi kuntilanak hitam. Kuntilanak hitam. Oh. Iya kan, sama tuyul. Iya. Ada berapa warna? Nah sejujurnya tuh banyak banget makhluk-makhluk di sini ya. Selain tuyul dan kuntilanak hitam tuh ada kuntilanak yang biasa, kuntilanak yang putih biasa maksudnya. Oh, berarti basicnya putih ya? Basicnya kayak putih. Cat tembok rumah ya? Iya. Cuman di Pamali Tumbal juga bakal ceritain kenapa ada kuntilanak ini. Maksudnya kenapa banyak banget makhluknya dalam satu film gitu. Itu takut spoiler kali itu. Okay. Tapi salah satunya bisa ceritain si Pamali kuntilanak yang
hitam itu dia punya dendam ceritanya. Makanya warnanya hitam. Makanya hitam karena dia punya dendam yang begitu besar. Betul, yang belum terselesaikan. Terus di sini kalian adalah tempat dia menyalurkan dendamnya gitu. Nah, kita lihat aja ya nanti tanggal 7 Agustus. Selama ini kan suka nonton film nih. Tapi kan kalau karya itu selalu ada. Oh ya, ini boleh loh dimakan. Ini dari XX1 ya. Apa namanya? Sticks. STIKX. Sticks. Oh wow, XXX gitu. STXXX. Karena XX1 kenapa nggak 2 aja ya? XX. Itu pertanyaan bagus sih. Iya kan? Iya. Kayak kenapa nggak 2 ya? STXX. Iya, lebih masuk akal gak sih? Oh 2 ya? Oh ya benar ya kan? Ini lu karena boleh. XX1. Lu bisa kerja di marketing habis Ya kan, ini. aku udah siap. Ya. Ya, silakan di hire ya. Ya. Aku. Enak ya? Enak kan enggak? Surprisingly enak ya? Ya, gue baru makan. Sama, kita juga baru coba. Tadi kayak menarik gitu pas aku masuk kayak, oh ada jajanan di meja itu. Gue takutnya tadi kayak susah ngobrol sama makan. Tapi anyway, karena kan suka nonton film tuh. Tapi kan maksudnya kok karya seni apapun kan pasti ada kritik nih. Betul. Gimana tanggapan kalian soal kritik atau kritik film? Pasti ada banget ya. Maksudnya suka baca gak? Nonton gak? Suka banget, apalagi Cinecrip. Aku selalu memantau. Aku follow pakai second account aku Cinecrip. Demi Allah aku pasti liatin. Biar kalau nge-like gak ketahuan ya? Aku pasti liatin review-review dari Cinecrip. Siap gak siap pasti akan ada itu kan Kak. Maksudnya selama kita melakukan di dunia manapun ya? Ya betul. Di dunia manapun ya? Dan jangankan menjadi aktor kayak dunia yang kayak lu kuliah doang atau lu kerja pasti doang, akan itu pasti akan ada komen orang yang gak suka. Even kita pakai baju aja ada yang komen gitu. Ya sih. Karena kita manusia bukan nabi boy. Itu gaya sekarang. Ayo coba. Gak usah. Kayaknya gak usah. Tapi aku ngerasanya selama aku melakukan apa yang aku bisa, aku kasih semaksimalnya aku, urusan diterima atau enggaknya urusan masing-masing aja. Karena pasti akan ada yang gak suka. Tapi selama aku suka sama apa yang aku lakuin, nggak apa-apa orang luar ngomong apa. Tapi mungkin ada beberapa, soalnya kritik yang disebut kritik zaman sekarang tuh bukan kritik gitu loh Kak. Kritik tuh kan yang membangun kan. Betul. Kalau sekarang tuh seringnya bullying, bukan kritik. Setuju. Iya kan? Iya. Dan orang menormalisasi itu gitu. Iya. Menurut aku kalau kritik tuh fine banget karena tetap ada yang bisa kita ambil kan. Tapi zaman sekarang tuh isinya bullying kayak tanpa landasan gitu gak sih? Iya, kayak jelek, kayak udah kayak gitu doang kayak. Iya, maksudnya apa? Kayak kenapa ngomong kayak gitu? Kan kita udah memberikan yang kita bisa. Selama ada kritik yang membangun, aku pasti ambil. Tapi kalau ada bullying gitu kita skip aja ya. Haters gonna hate ya. Betul. Iya. Wow, Umi gimana? What do you think? Kayaknya enggak, ya semua orang punya seleranya masing-masing pasti. Kita nggak bisa maksa gitu. Ya semoga kalau emangnya ada kritiknya bisa diberikan apa gitu, kayak kenapa gitu. Ada tanggung jawabnya lah ya. Ada tanggung jawabnya, bukan cuma sekedar lah kok begini, lah kok begitu gitu. Kalau begitu kan jadinya hate comment. Iya gitu. Dan ini film tuh kan sebuah karya ya gitu. Yang dimana bukan kita doang sebagai aktornya, pasti ada krunya dan yang lain-lainnya yang berusaha ada di film itu gitu loh. Jadi ya mungkin lebih dihargai aja. Kalaupun emang yang gak suka, ya mungkin lebih baik diomonginnya baik-baik kalau emang mau diungkapin. Tapi kalau enggak ya mending gak usah gak sih gitu. Iya. Karena semua film juga pasti akan ada minusnya. Susah sih kalau masalah kritik kan. Maksudnya sekarang even di sosial media aja tuh bisa disebut kayak iya kan, orang tuh udah terlalu banyak gitu. Ya berlindung di balik kata-kata. Ya semua orang kan bisa kritik, semua orang kan bisa ini gitu. Apalagi kayak ya kan kalian emang public figure. Oh wow, kan manusia juga ya gitu. Ya kan emang resiko pekerjaan kalian. Wah, itu parah banget sih. Itu kata-kata netizen ya. Oh iya. Terus kan kayak gitu terus. Kita ngomongnya di sini aja ya berarti. Mulai sekarang podcastnya begini ya. Oke. Kita kayak Oke. Jadi teman-teman, enak ya snack ya. Habis itu ini kita aku mau nanya tentang pesan buat yang mau nonton Pamali nanti tanggal 7 Agustus ya. Pesannya apa? Pesannya apa? Pesannya apa? Selain semoga banyak yang suka dan lain-lain, pokoknya semoga enjoy banget karena akan ada banyak emosi di dalamnya. Maksudnya gak cuma takut-takutan aja. Karena jujur kemarin aku nangis
kemarin aku nonton kita ngomong apa sih? Karena jujur pas kita nonton kemarin kita juga nangis. Jadi semoga juga terdeliver apapun yang kita sampaikan di tiap ceritanya. Terus semoga dapat juga karena Pamal itu banyak banget. Setiap film Pamal itu ada yang pengen disampaikan gitu loh Kak. Kalau di Pamal ini, Pamal Tumbal menurut aku kalau dari sudut pandang Putri itu bersyukur sama apa yang dia punya pada saat itu. Karena dia tuh selalu dia selalu lihat apa yang dia nggak punya, apa yang dia ngerasa mau, padahal yang dia butuh tuh udah cukup banget gitu. Sampai akhirnya dia kehilangan apa yang dia punya pada saat itu dan dia baru sadar di akhir kalau kayak ternyata emang yang aku punya tuh yang aku butuhin selama ini, aku nggak perlu lebih lagi sebenarnya. Gitu. Itu manusia banget sih. Itu manusia banget kan, greedy. Di Pamali ini menurut aku bukan cuma sekedar horornya aja gitu, walaupun horor banget ya. Tapi ada pesan-pesan yang sedikit gitu yang semoga kena ke para penontonnya. Bagaimana hubungan antara kita sebagai anak ke orang tua tuh harus seperti apa. Dan itu menjadi pelajaran mungkin buat yang nonton. Terus juga bagaimana hubungan antara saudara dan hubungan antar manusia gitu. Bagaimana manusia tuh diperlihatkan bahwa manusia tuh seserakah itu gitu. Manusia tuh benar-benar gak ada puasnya dan gak ada cukupnya sampai yang menghentikan dia harus benar-benar kejedot dulu, harus apa dulu baru bisa sadar gitu manusia tuh gitu. Dan yang benar yang kata Kesha tadi di film ini sangat digambarkan kayak bersyukur sama apa yang kalian punya, jangan sampai yang kalian punya itu hilang dan kalian baru merasa kehilangan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Kesha dan Umi. Terima kasih Kak Fani. Jangan lupa nonton Pamali Tumbal di bioskop tanggal 7 Agustus ya. Semoga berapa juta penonton? Itu sebanyak-banyaknya. Amin. Thank you ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you ya. Thank you Kakak.